Halo guys, jadi hari ini kita akan melakukan pengujian di laboratorium Kemenkes Malang. Oke. Baik, sebelum kita memasuki ruangan laboratorium, kita harus menerapkan CLP, yaitu kode laboratoris. SOP yang digunakan menggunakan jas lab, kemudian menggunakan masker wajah. Saat memasuki laboratorium, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu agar menghindari kontaminan-kontaminan yang berada dari luar. Setelah mencuci tangan, mengeringkan tangan menggunakan tisu. Dilanjutkan menggunakan sarung tangan latex sebelum melakukan pengujian. Tujuan menggunakan sarung tangan latex pada saat melakukan pengujian yaitu sarung tangan latex di laboratorium digunakan untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya dan risiko kecelakaan kerja. Baik, sebelum kita melakukan analisis kualitatif karbohidrat, sebelumnya kita harus mengetahui tentang teori karbohidrat itu sendiri, yaitu karbohidrat merupakan salah satu kelompok makro molekul penyusun bahan semua makanan dan mempunyai peran penting sebagai salah satu nutrien bagi tubuh. Hampir semua bahan makanan yang kita konsumsi mengandung karbohidrat. Karbohidrat dapat dikelompokkan menurut ukuran molekulnya, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Untuk dapat mengetahui adanya kandungan karbohidrat dalam bahan makanan diperlukan analisis kualitatif. Uji kualitatif umum yang biasanya digunakan untuk identifikasi karbohidrat antara lain uji molis, uji kelarutan, dan uji Benedict, kemudian uji Barford, uji Seliwanov, dan yang terakhir uji iodin. Sebelum kita melakukan analisis kualitatif karbohidrat pada makanan, sampel yang kita gunakan yaitu keripik kentang. Kemudian sebelum kita melakukan analisis karbohidrat, terutama kita harus mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan analisis karbohidrat pada sampel keripik kentang. Kemudian alat yang kita gunakan yaitu beker gas 500 ml, kemudian pipet tetes kaca, kemudian pipet ukur 5 ml. Setelah itu spatula untuk menimbang dan pipet tetes plastik, kemudian penjepit kayu untuk tabung reaksi, kemudian tabung reaksi sebanyak 7 tabung, dan hot plate. Kemudian bahan yang kita gunakan yaitu reagen Seliwanov, kemudian serbo anaftol untuk membuat reagen anaftol dan aquades, kemudian reagen Barford, setelah itu reagen iodium, kemudian reagen Benedict, setelah itu sampel keripik kentang dan kertas perkamen. Step selanjutnya, usahakan tabung reaksi dalam kondisi bersih. Terlebih dahulu kita cuci untuk menghindari kontaminan. Setelah itu dikeringkan menggunakan tisu sampai benar-benar kering. Kemudian step selanjutnya memotong kertas perkamen untuk menimbang sampel. Kenapa menggunakan kertas perkamen menimbang sampel? Agar mempermudah memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Step selanjutnya memberi penandaan pada masing-masing tabung reaksi untuk mempermudah saat pengujian. Sebelum dan sesudah penimbangan harus dibersihkan terlebih dahulu timbangan. Tujuan pembersihan sebelum digunakan untuk memastikan akurasi dan presisi, menghindari kontaminasi silang, mengurangi kesalahan pengukuran, dan memastikan kesiapan alat. Tujuan pembersihan setelah digunakan untuk mencegah kerusakan alat, menjaga kebersihan dan higienitas laboratorium, memperpanjang umur alat, dan menjaga integritas pengukuran. Step selanjutnya, pastikan mata ikan berada di tengah-tengah lingkaran untuk menjamin posisi neraca benar-benar rata atau horizontal. Kemudian menghindari kesalahan pengukuran gravitasi, mencapai akurasi dan presisi maksimal, dan mencegah pembacaan yang tidak stabil. Setelah itu kita melakukan penimbangan sampel keripik kentang. Jadi ini keripik sampel kentang yang kita gunakan. Kemudian alat yang digunakan untuk menimbang yaitu kertas perkamen. Kemudian kertas perkamen dimasukkan ke dalam neraca analitik. Setelah itu tutup kaca neraca analitik dan otomatis auto zero untuk mengenolkan nilai pada neraca analitik. Setelah itu timbang sampel keripik kentang sebanyak 1 gram kurang lebih dan tutup kembali kaca neraca analitik.
Hasil penimbangan tidak boleh lebih dari 0,01. Apabila lebih dari 0,01 maka dilakukan penimbangan ulang. Sampel yang sudah ditimbang kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Jadi ini hasil penimbangan kita di atas kertas perkamen, lalu ditekuk sedikit kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Usahakan tidak ada sampel di atas kertas perkamen meskipun kita melakukan analisis kualitatif. Step selanjutnya, melarutkan sampel menggunakan Aquades sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Usahakan volumenya di bawah batas meniskus bawah untuk larutan jernih, batas meniskus atas untuk larutan berwarna. Setelah itu Aquades yang sudah kita ukur volumenya kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel. Aquades kemudian dikocok beberapa kali dan diamati adanya perubahan pada sampel. Ini adalah uji kelarutan. Kita kocok ya sesekali mungkin. Usahakan sampel dengan larutan terlarut dengan sempurna dan tidak terbentuk endapan. Oke, sudah selesai. Setelah itu, untuk memastikan sampel dengan larutan larut dengan sempurna, dilanjutkan dengan pemanasan di atas nyala api Bunsen. Sesekali dipanaskan, sesekali dikocok agar sampel larut dengan sempurna. Panaskan kembali, kocok kembali. Kemudian sampel sudah larut dengan sempurna. Kemudian sampel yang sudah kita preparasi kemudian diambil sebanyak 1 ml menggunakan pipet ukur pada masing-masing tabung reaksi untuk setiap masing-masing pengujian, yaitu uji Barfoot, iodin, uji Seliwanov, uji Molis. Untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan uji Molis. Uji Molis sendiri prinsipnya dehidrasi senyawa karbohidrat oleh asam sulfat pekat, dehidrasi eksosa menghasilkan senyawa hidroksil metil furfural, sedangkan dehidrasi pentosa menghasilkan senyawa furfural. Kemudian untuk uji positif pada uji Molis timbul cincin merah ungu yang merupakan kondensasi antara furfural dengan anaftol, yaitu reagen dalam reaksi Molis. Oke. Uji ini untuk uji semua jenis karbohidrat, monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk melakukan uji Molis yaitu menggunakan reagen naftol yang sudah dibuat dengan menimbang 6,5 gram sebanyak 125 ml. Untuk pengambilan reagen naftol harus ditaruh ke dalam beker gelas terlebih dahulu. Pada uji Molis menggunakan reaksi Molis, tetapi ini menggunakan reagen naftol dikarenakan reagen Molisnya tidak ada, maka dari itu saya menggunakan reagen naftol untuk uji Molis. Kemudian ambil larutan reagen naftol sebanyak 3 tetes ke dalam tabung reaksi. 1, 2, 3. Kemudian campur hingga larut dengan sempurna. Selesai. Kemudian setelah penambahan reagen naftol, kemudian ditambahkan larutan H2SO4 yang bersifat asam di dalam lemari asam sebanyak 1 ml. Tujuan ini secara singkat H2SO4 berperan sebagai reagen kunci yang memulai reaksi dehidrasi. Tanpa penambahan H2SO4, karbohidrat tidak akan terdehidrasi dan tidak akan bereaksi dengan alfa naftol, sehingga cincin ungu tidak akan terbentuk dan uji Molis tidak dapat mendeteksi keberadaan karbohidrat. Tahap selanjutnya kita akan melakukan uji Seliwanov, di mana uji Seliwanov ini prinsipnya untuk mengetahui adanya ketosa. Ya, pada reaksi Seliwanov terjadi perubahan oleh HCl menjadi asam luvonat dan hidroksimetil furfural saat dipanaskan. Nah, kemudian
Pemanasan mengakibatkan karbohidrat yang mengandung gugus keton akan menghasilkan warna merah pada larutan. Jadi begitu untuk uji Seliwanov. Untuk uji Seliwanov yang kita gunakan yaitu reagen Seliwanov. Setelah itu reagen Seliwanov dipipet sebanyak 2 ml menggunakan pipet ukur dan diusahakan di atas meniskus atas atau batas atas, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel. Selesai dan masukkan kembali. Oke. Jadi untuk tahap selanjutnya kita lakukan pemanasan di penangas air yang sudah mendidih. Kemudian untuk uji Seliwanov ini dilanjutkan dengan pemanasan selama 1 menit. Tujuan pemanasan ini yaitu memicu reaksi yang berbeda antara kedua jenis gula, antara ketosa, fruktosa, dan aldosa. Yaitu uji Barfoot. Jadi uji Barfoot menggunakan reagen Barfoot yang prinsipnya mekanisme CO2+ dari bereaksi Barfoot dalam suasana asam akan mereduksi oleh gula reduksi monosakarida dan menghasilkan endapan CO2O berwarna merah bata. Untuk uji Barfoot menggunakan reagen Barfoot yang dipipet sebanyak 2 ml menggunakan pipet ukur, diusahakan untuk larutan berwarna di atas meniskus batas atas. Sesudah dipipet, masukkan reagen ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel. Setelah penambahan reagen Barfoot, panaskan tabung dalam penangas air dan amati perubahan yang terjadi. Pemanasan uji Barfoot dilakukan selama 6-12 menit untuk menentukan monosakarida dan disakarida. Untuk uji selanjutnya yaitu uji Benedict, di mana uji ini dapat menunjukkan adanya glukosa. Hasil positif jika terbentuk endapan merah bata pada uji Benedict. Untuk uji Benedict, reagen yang digunakan yaitu reagen Benedict. Ini diambil sebanyak 2 ml pada tabung reaksi yang berisi sampel. Kemudian reagen Benedict dituang ke dalam beker gelas, kemudian dipipet sebanyak 2 ml dan masukkan ke tabung reaksi. Kemudian setelah penambahan reagen Benedict dilanjutkan dengan pemanasan selama 5 menit. Jadi ini proses pemanasan uji Benedict. Tujuannya untuk mendeteksi keberadaan gula reduksi dalam suatu sampel, yaitu sampel keripik kentang. Step selanjutnya yaitu uji iodin atau iodium, di mana iodium ini melibatkan reaksi kondensasi iodin dengan karbohidrat. Selain monosakarida akan menghasilkan warna yang khas. Amilum dengan iodin dapat membentuk kompleks biru. Reagen yang digunakan untuk uji iodin menggunakan reagen iodium dengan konsentrasi 1%. Untuk uji iodin menggunakan reagen iodium yang dipipet menggunakan pipet tetes sebanyak 2 tetes ke dalam tabung reaksi. Untuk sampel sebanyak 3 tetes. Kemudian sampel dengan reagen iodium langsung bereaksi. Jadi ini adalah hasil analisis karbohidrat pada sampel keripik kentang. Dimulai dari uji Molis. Uji Molis terdapat hasil yang positif, deteksi keberadaan karbohidrat. Kemudian untuk uji Seliwanov dinyatakan positif, mengandung warna merah bata. Kemudian untuk uji Benedict dinyatakan negatif glukosa karena tidak ada endapan warna merah. Untuk uji Barfoot dinyatakan negatif mengandung glukosa dan fruktosa karena tidak ada endapan yang berwarna merah. Kemudian untuk uji iodin negatif. Jadi kesimpulan analisis pada sampel keripik kentang yaitu sampel keripik kentang sendiri mengandung karbohidrat yang mengandung gugus keton, kemudian tidak mengandung karbohidrat polisakarida. Kemudian sampel keripik kentang ini tidak mengandung glukosa dan fruktosa. Sekian dan terima kasih.